tahun 1936. Di pinggiran Baghdad. Suara langkah kaki Koenig menggema di lantai batu museum yang sepi. Sore itu panas dan berat, debu melayang di sinar matahari yang masuk lewat jendela. Di atas mejanya, segudang artefak dari situs Huju terbuah. Tanah liat. Pecahan. Debu berusia ribuan tahun yang masih setia menempel. Koenig adalah Direktur Museum Nasional Irak. Tugasnya mengkatalogisasi, membedakan benda penting dari benda biasa. Dia sudah melakukan ini ribuan kali sebelumnya. Tapi hari itu, tangannya berhenti di satu benda. Sebuah guci. Tingginya sekitar 13 cm, tidak lebih besar dari botol minum yang kamu bawa kerja. Dari luar, tidak ada yang spesial. Bentuknya seperti vas kecil, lehernya sempit, warnanya kusam dimakan waktu. Tapi di dalamnya, sesuatu membuat Koenig mengerutkan kening. Ada silinder tembaga. Presisi. Bukan asal-asalan, ujung bawahnya ditutup rapat dengan solder timah. Dan di tengahnya, sebuah batang besi berkarat yang menjulur keluar dari mulut guci, seperti sumbu yang menunggu dinyalakan. Koenig membolak-baliknya. Memicingkan mata. Memeriksanya dalam cahaya yang berbeda. Dan kemudian terlintas di benaknya sesuatu yang absurd. Dia menarik napas panjang. Karena pikiran itu, meskipun gila, terus saja mengganggu. Benda ini terlihat seperti baterai. Koenig bukan orang yang suka membuat klaim sembarangan. Sebelum memimpin museum di Baghdad, dia adalah peneliti yang serius, lulusan universitas-universitas Eropa yang paham betul teknologi kuno. Tapi ketika dia akhirnya mempublikasikan temuannya tahun 1938, kata yang dia pilih cukup berani. Dia menyebutnya, baterai. Dunia akademik langsung terbelah. Orang-orang di Berlin dan London membaca makalah itu dan mengernyitkan dahi. Ini lelucon? Tanya beberapa orang. Tapi Koenig tidak tertawa. Dia serius. Dan dia menyertakan teori yang bahkan lebih berani lagi, mungkin peradaban Parthia, yang berkuasa di Mesopotamia sekitar 250 sebelum Masehi hingga 224 Masehi, sudah menggunakan listrik untuk menyepuh logam dengan emas. Electroplating. Bayangkan. 2000 tahun sebelum Alessandro Volta menumpuk lempengan seng dan tembaganya di laboratorium Italia. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat benda ini. Di dalam guci tanah liat itu, silinder tembaga yang dibuat dari lembaran logam yang digulung rapi. Sambungannya disolder dengan campuran timah dan timbal, perbandingan 60:40, sama persis dengan solder modern yang dipakai tukang ledeng hari ini. Batang besi di tengahnya, ujung bawah tidak menyentuh tembaga, diisolasi oleh lapisan aspal atau bitumen di mulut guci. Kalau guci ini diisi dengan cairan asam, cuka, sari anggur, atau bahkan air lemon, maka akan terjadi reaksi elektrokimia. Tembaga dan besi terpisah oleh elektrolit. Dua logam berbeda dalam larutan asam. Itu adalah definisi dasar dari sel Volta. Koenig tahu ini. Tapi dia butuh waktu puluhan tahun untuk meyakinkan orang lain. Tahun 1940-an dan 50-an berlalu. Perang Dunia Kedua mengalihkan perhatian dunia. Baterai Baghdad kembali ke rak museum, berdebu. Kadang ada mahasiswa yang datang, melihatnya, dan pulang dengan penasaran. Tapi sebagian besar ilmuwan masih menganggapnya sebagai benda aneh yang tidak berarti. Sampai akhirnya, di sebuah laboratorium General Electric, Massachusetts. Tahun 1970. Seorang insinyur bernama Willard Gray membaca tentang baterai Baghdad di jurnal tua. Dia pensiun, punya waktu luang. Dan dia memutuskan untuk membuat replikanya. Dia membeli tanah liat. Membentuknya seperti guci. Membuat silinder tembaga dari lembaran logam yang digulung. Memasukkan batang besi di tengahnya. Menyoldernya. Dan kemudian, dia menuangkan sari anggur ke dalamnya. Dia menghubungkan voltmeter. Jarumnya bergerak. 2 volt. Gray duduk di kursinya dan menatap jarum itu. Listrik. Dari dalam tanah liat.
dari resep yang berusia 2000 tahun. Eksperimen Gray mengirim gelombang kejut ke dunia arkeologi. Replika-replika mulai dibuat di laboratorium di seluruh dunia. Dan pada tahun 1978, seorang arkeolog Jerman bernama Arne Eggebrecht mengambil langkah lebih jauh. Dia merangkai beberapa replika baterai Baghdad secara seri, meningkatkan voltase. Kemudian dia mencelupkan patung perunggu kecil. Perunggu adalah perpaduan antara tembaga dan timah, ke dalam larutan emas cair. Diam-diam, Eggebrecht menunggu. Beberapa jam kemudian, patung itu diangkat. Emas telah melapisinya dengan sempurna. Eggebrecht membuktikan, secara teknis, baterai Baghdad bisa digunakan untuk elektroplating. Bukan teori lagi, ini sudah teruji. Bayangkan, jika orang Parthia benar-benar melakukan ini, mereka bisa membuat patung emas yang murah. Melapisi logam biasa dengan lapisan tipis emas yang membuatnya terlihat seperti emas murni. Teknik yang sama yang, sampai hari ini, masih dipakai di industri perhiasan. Tapi satu pertanyaan menggelitik yang tidak bisa dijawab Eggebrecht, apakah mereka benar-benar melakukannya? Karena bukti langsung, tidak ada. Disinilah misteri baterai Baghdad berubah. Bukan lagi soal, apakah benda ini bisa menghasilkan listrik, karena sudah terbukti bisa. Tapi jadi pertanyaan yang lebih rumit, kalau iya, kenapa tidak ada bukti penggunaannya? Tidak ada naskah kuno yang menyebut listrik. Tidak ada gambar lampu atau kabel di relief dinding. Tidak ada evolusi teknologi, dari sel sederhana ke alat yang lebih kompleks. Kalau peradaban Parthia benar-benar punya listrik, kenapa mereka tidak mengembangkan lebih jauh? Beberapa peneliti mengajukan jawaban yang membuat tidak nyaman. Mungkin mereka memang menggunakannya, tapi untuk tujuan yang sangat spesifik dan terbatas. Seperti rahasia keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi tanpa pernah dituliskan. Atau mungkin pengetahuan ini hanya dimiliki oleh segelintir pendeta, dan mati bersama mereka. Ada juga teori lain. Lebih kontroversial lagi. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa baterai Baghdad bukan baterai sama sekali. Mereka bilang mungkin ini adalah wadah penyimpanan gulungan suci, papirus atau perkamen yang digulung, ditempatkan di dalam silinder tembaga untuk perlindungan. Teknik ini memang dikenal di dunia kuno. Tapi silinder tembaga itu disolder. Ditutup rapat. Untuk apa sebuah wadah penyimpanan papirus perlu disolder? Dan kenapa harus ada batang besi? Dan satu teori lagi, yang sedikit membuat bulu kuduk merinding, mungkin ini digunakan dalam ritual keagamaan. Pendeta-pendeta Parthia mungkin menggunakan sengatan listrik ringan untuk menciptakan sensasi magis. Bayangkan, di tengah kegelapan kuil, seseorang menyentuh patung perunggu dan merasakan kejutan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Untuk orang yang tidak punya kata listrik dalam kosakatanya, itu pasti terasa seperti menyentuh kekuatan dewa. Tapi lagi-lagi, tidak ada bukti. Yang terdengar pasti justru tragis. Baterai Baghdad yang asli, ditemukan konik di tahun 1936, disimpan di Museum Nasional Irak. Selama puluhan tahun, benda itu menjadi saksi bisu perdebatan antara para ilmuwan. Sampai April 2003, ketika Baghdad jatuh ke tangan pasukan Amerika. Museum Nasional Irak dijarah. Ribuan artefak lenyap dalam hitungan jam. Baterai Baghdad hilang. Hilang. Mungkin diselundupkan ke kolektor pribadi di luar negeri. Mungkin dihancurkan oleh tangan-tangan yang tidak tahu apa yang mereka pegang. Mungkin terkubur di bawah puing reruntuhan museum. Yang pasti, artefak yang menjadi pusat kontroversi puluhan tahun itu tidak lagi bisa diteliti. Sampai hari ini, tidak ada satupun kesimpulan resmi tentang baterai Baghdad. Fisikawan dan insinyur akan bilang, ini baterai. Lihat saja konstruksinya. Bekerja. Tidak perlu diperdebatkan. Tapi arkeolog dan sejarawan akan menjawab, tidak ada konteks budaya. Tidak ada bukti penggunaan. Bisa saja kebetulan, desain yang tidak sengaja menghasilkan listrik tanpa pernah disadari. Seperti api unggun yang secara tidak sengaja melelehkan pasir menjadi kaca, ribuan tahun sebelum orang tahu cara membuat kaca dengan sengaja. Dan mungkin,
Inilah bagian yang paling menarik dari seluruh cerita ini, keduanya benar. Mungkin baterai Baghdad adalah baterai yang tidak pernah digunakan sebagai baterai. Sebuah penemuan yang lahir sebelum waktunya, lalu mati sebelum sempat berkembang. Atau mungkin, yang lebih mengganggu, mungkin apa yang kita temukan baru satu bagian kecil dari teknologi yang hilang. Mungkin di padang pasir Irak, atau di pegunungan Iran, masih terkubur potongan-potongan lain dari teka-teki ini. Yang jelas, kita hanya bisa berspekulasi. Karena bukti fisiknya sudah tidak ada. Hilang di tengah perang yang tidak pernah benar-benar selesai. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Karena masih banyak cerita dari masa lalu, yang jawabannya, sampai sekarang, masih menggantung. Entah di sudut museum yang gelap, atau di antara debu runtuhan yang belum tersentuh.